adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lili hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Kak Lili berharap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, tetap setia mengikuti sekolah minggu walaupun secara online dari rumah masing-masing. Adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu, tapi Kak Lili mau adik-adik duduk yang manis, sopan, tidak sambil tidur-tiduran atau sambil makan, bahkan mengganggu saudara yang ada di sebelah kiri dan kanan. Karena kita akan menghadap Allah yang Maha Kudus. Ayo adik-adik, silakan berdiri karena kita akan menaikkan 2 pujian berturut-turut, yaitu Hanya Satu Jalan ke Surga dan Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, kali ini Kak Lili akan bercerita tentang seorang penjahat yang akan mati berpaling kepada Yesus. Kisah ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 32 sampai dengan 43. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh ada sampai dengan hari ini. Semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh duduk diam, kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong juga Kak Lili yang akan bercerita, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk atau jahat itu kadang dihukum mati dengan cara apa? Disalibkan. Mereka dipaku di kayu salib. Penyaliban sangat kejam adik-adik, memalukan, bahkan terkutuk. Yesus tidak melakukan apapun yang buruk atau melanggar hukum adik-adik. Tapi banyak orang yang ingin menyingkirkan dia. Sehingga akhirnya ia ditangkap oleh prajurit, ia disiksa, diadili, bahkan dijatuhi hukuman mati di salib. Prajurit membawa Yesus beserta dengan 2 penyamun atau pencuri ke tempat yang disebut Bukit Kalvari atau Bukit Golgota. Yesus tergantung di salib di tengah, di antara 2 penjahat yang berdiri sebelah kiri dan kanan. Mereka dapat melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Seperti terdapat di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 28. Ia terhitung di antara orang-orang durhaka, atau ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Itu juga kita bisa baca di Kitab Yesaya pasal 53 ayat 12b. Di kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berdoa bagi musuhnya. Ia tidak marah kepada pemimpin Yahudi yang menyebabkan ia disalibkan. Ia tidak memaki prajurit yang memakukan dia. Dan dia, Yesus, penuh dengan kasih dan kemurahan hati, bukan kebencian atau kemarahan. Ada orang banyak di sekitar situ, di sekitar salib itu, yang menyaksikan penyaliban. Bahkan beberapa di antaranya menertawakan dia dan berkata, orang lain ia selamatkan. Biarlah dia turun dan menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Nah, adik-adik, para prajurit juga berteriak dengan suara yang menghina. Hei, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bahkan salah seorang penjahat yang sedang sekarat juga di atas salib mengajak Yesus, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, adik-adik, kali ini mau tanya, dapatkah Yesus turun dari salib? Iya, Yesus bisa melakukan itu dengan kuasanya yang besar, karena dia adalah Allah. Tapi ia tidak mau melakukannya. Tahukah adik-adik kenapa? Karena Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu mati demi menyelamatkan umatnya. Bagaimana dengan penjahat yang satunya? Dia juga mengamati dan dia juga mendengarkan apa yang terjadi. Lalu dia menegur kepada penjahat yang pertama tadi. Tidakkah engkau takut kepada Allah dan juga kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu penjahat itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Adik-adik, orang ini tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa dan pantas dihukum. Namun ia percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Dan ia memohon kepada Allah yang sang juru selamat untuk rahmat dan anugerahnya yang diberikan dengan cuma-cuma. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Adik-adik, memang kita bukan penjahat yang membunuh, merampok,
Tapi kita semua adalah orang berdosa. Dan kita tidak layak untuk menerima kasih Allah. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus telah dihukum menggantikan kita orang-orang berdosa. Semua perbuatan baik atau karena orang tua kita Kristen, semua itu tidak dapat menyelamatkan kita. Adik-adik, pelajaran hari ini yaitu di saat adik-adik percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, kita akan beroleh anugerah keselamatan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kita harus bertumbuh, berbuah sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang diperoleh dengan cuma-cuma. Nah, adik-adik, cerita sampai di sini. Mari kita menaikkan pujian Yesus Sahabatku. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Titus 3 ayat 4-5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Adik-adik, tugas minggu ini adalah untuk kelas kecil mewarnai atau membuat kolase pada gambar. Dan tugas untuk kelas besar membuat kartu dari karton berwarna putih seperti contoh pada gambar ini ya. Tugas dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh sekolah minggu walaupun secara online dari rumah masing-masing. Tuhan menolong kami, Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami di dalam segala keberadaan kami, sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga tetap setia mengikuti sekolah minggu online. Kami juga tetap dilindungi, diberikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu selesai. Adik-adik harus tetap semangat, rajin, dan jangan bosan-bosan untuk beribadah walaupun secara online. Setia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.